Halo guys, ceritanya hari-hari ini saya lagi bongkar nata ruang dan saya nemu buku ini, salah satu buku catatan saya di masa-masa kuliah dulu gitu. Nah, jadi dulu itu saya punya beberapa buku seperti ini dan pernah saya hampir tiap hari itu nulis ngisi di buku semacam ini. Ya mulai dari tulisan-tulisan sederhana aktivitas harian seperti diary itulah saya tulis, kadang juga tulisan yang bahas topik tertentu yang agak serius, atau saya ikut kajian keislaman di mana atau diskusi di mana, kemudian saya bikin catatan-catatan kecil di sini. Nah, dulu kenapa saya bisa sampai nulis seperti ini, karena saya terinspirasi dari senior saya di organisasi, yaitu Mas Dalhar dan Mas Aji Najmuddin, yang mereka itu rajin menulis. Terutama Mas Dalhar, yang saya tahu dia punya banyak sekali buku semacam ini karena tiap hari dia menulis. Dia tulisan-tulisan kecil, tulisan sederhana, aktivitas dia apa gitu dia tulis. Nah, saya mencoba meneladani apa yang dilakukan oleh Mas Dalhar dan Mas Aji itu, sampai akhirnya saya punya beberapa buku semacam ini. Nah, karena kebetulan saya lagi nemu buku ini, saya pengen coba buka-buka dan pengen berbagi ke teman-teman sekalian. Nah, di buku ini di awalnya itu saya tulis skripta manen, biasalah ya, bahasa-bahasa ala aktivis yang sok-sok intelek serius gitu. Nah, ini kemudian saya tulis juga sebagai pengingat, ini quote dari Bung Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Lalu di bawahnya saya bikin quote sendiri. Setiap jejak langkah yang beri arti, pengabdian, dan kisah untuk hidup yang sejenak ini. Surakarta, 17 Desember 2015. Di tulisan pertama yang saya isi di buku ini saya tulis di Burjo Pak Ngantuk, 17 Desember 2015. Saya beri judul Politik Tanpa Etika. Kelihatannya serius ya. Ini saya mau coba bacakan. Aslinya si Zong isinya. Terima kasih kawan-kawan atas peliputannya. Kita berakhir happy ending, ujar Ketua MKD Surahman Hidayat yang berasal dari PKS usai menutup sidang MKD terkait kasus Papa Minta Saham yang melibatkan Setia Novanto dan beberapa tokoh lain pada Rabu 16 Desember malam di ruang sidang MKD DPR RI. Kalimat tersebut kemudian disambut gelak tawa oleh anggota MKD lain dan para awak media. Sementara di tempat lain, di rumah dinas Yusuf Kala, tepuk tangan yang riuh juga muncul dari para tokoh yang kala itu ikut memantau informasi tentang sidang MKD. Di beberapa tempat mungkin hal serupa juga terjadi, dengan situasi dan pelaku yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan betapa mengenaskannya moral dan etika politik yang dimiliki para pejabat tinggi negeri ini, tak terkecuali tokoh yang dikenal sebagai ulama yang berada di situ. Dari kasus Papa Minta Saham dan berbagai kasus politik lainnya, sudah selayaknya kita semua sadar untuk membangun politik yang beretika dan bermoral. Ya gitu doang tulisannya, sederhana ya, tapi dulu saya rutin gitu nulis semacam ini. Tapi entah kenapa saya nggak bisa mengkonsistenkan ini sampai sekarang. Dan karena nemu ini ya semoga kemudian jadi motivasi lagi buat saya untuk rajin nulis lagi. Dan saya juga nulis di beberapa blog, baik WordPress maupun Blogspot. Kalau di WordPress itu ada reforminstitute.wordpress.com. Itu namanya sebenarnya Solo Reform Institute. Saya dulu tuh ketika di Solo tuh pengen bangun ruang riset gitulah bagi teman-teman yang pengen terjun di dunia itu. Sayang karena mungkin gak ada partner, akhirnya nggak bisa berjalan dan bahkan blognya masih kosong gitu. Dan saya juga ngelola tapi pengawan.blogspot.co.id yang sudah ada beberapa tulisan dari saya, tulisan-tulisan serius kalau di situ. Dan ada maraksenja.wordpress.com, yang itu personal blog dari saya yang isinya macam-macam, kadang tulisan serius, kadang puisi, cerita-cerita apa, atau ya curhat, semacam curhatan itulah. Ya saya pengen aja gitu kembali merutinkan aktivitas menulis seperti ini lagi gitu, karena bagi saya menulis itu ya sangat menarik dan penting gitu loh. Paling enggak kita mencatat sejarah hidup kita sendiri gitu loh, karena ini untuk pembelajaran di masa depan gitu, agar kita itu dalam melangkah mengambil keputusan itu biar tepat, nggak salah, dan bisa makin bijaksana. Dan semoga juga teman-teman yang melihat video ini juga kemudian bisa turut terinspirasi untuk menulis tentang apapun itu.
Jadi menulis memang sebagaimana yang disebutkan oleh Bung Pram, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ya, semoga hal baik selalu menyertai kita semua ya. Amin. Salam dari saya.